bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami akan melakukan praktek coaching, di mana saya bertindak sebagai observer, kemudian dua rekan saya bertindak sebagai coach dan coachee. Perkenalkan, saya dengan nama Ibu Hasniwar dengan fasilitator Bapak Muhammad Amri dan pengajar praktek Bapak Kasnir. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya memberikan kesempatan kepada coach dan coachee untuk melakukan prakteknya. Silakan Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih. Nah, saya di sini bertindak sebagai coach untuk hari ini, Pak Sudirman sebagai coach. Oke, kita mulai dulu, Pak Sudirman ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudirman. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik. Baik. Baik sekali. Betul-betul baik. Betul. Baik. Betul-betul. Katanya ada yang mau dibicarakan ini, Pak Sudirman. Apa ya? Kira-kira apa yang mau dibicarakan hari ini? Oh iya, ada Bu Andi. Jadi di sekolah itu saya perhatikan ini baru akhir-akhir ini saya temukan ada beberapa anak di sekolah itu yang suka begadang. Jadi ketika saya tanya apa yang kalian lakukan saat begadang, dia bilangnya itu ada yang main joker, ada yang main game atau main bareng sama teman-temannya. Nobar. Dan rata-rata mereka itu ada yang sampai tidur jam 1 malam, ada yang paling cepat dia tidur jam 11. Dan itu dia sudah merasa tidak begadang kalau jam 11 tidur. Tapi dampaknya di sekolah baru pagi itu sudah kelihatan bahwa dia sudah begadang. Itu matanya memerah, partisipasinya dalam pembelajaran juga kurang aktif. Padahal anak itu kalau dalam bidang olahraga itu bisa dikatakan lebih dari cukup ya kemampuan fisiknya dalam melakukan permainan olahraga, tapi karena kondisi fisiknya yang lemah karena begadang, jadinya dia tidak terlalu aktif mengikuti pelajaran. Oke Pak Sudirman, artinya anak ini suka begadang, tidurnya larut malam, tapi di jam 11 itu dia menganggap bahwa itu pun belum larut malam. Ya, dia nonton bareng. Akhirnya dampaknya ada di kondisi fisik ketika mau pembelajaran berlangsung. Pembelajaran berlangsung di pembelajaran Pak Sudirman ini. Kira-kira apa yang ingin Pak Sudirman inginkan dari anak ini? Tentunya saya menginginkan anak ini sadar bahwa hal tersebut berdampak negatif bagi dirinya dan bagi pendidikannya, karena itu sudah jelas mengganggu mengganggu kondisinya saat belajar di sekolah. Jadi saya menginginkan mereka sadar dan kemudian berubah dari begadang menjadi bisa tidur lebih awal, jam 9 atau jam 8. Oke Pak Sudirman, artinya anak ini suka begadang, tidurnya larut malam, tapi di jam 11 itu dia menganggap bahwa itu pun belum larut malam. Ya, dia nonton bareng. Akhirnya dampaknya ada di kondisi fisik ketika mau pembelajaran berlangsung di pembelajaran Pak Sudirman ini. Kira-kira apa yang ingin Pak Sudirman inginkan dari anak ini? Tentunya saya menginginkan anak ini sadar bahwa hal tersebut
tidak bahwa hal tersebut berdampak negatif bagi dirinya dan bagi pendidikannya, karena itu sudah jelas mengganggu apa namanya eh, Ya. mengganggu kondisinya saat belajar di sekolah. Jadi saya menginginkan mereka sadar dan kemudian berubah dari begadang menjadi bisa tidur lebih awal, jam 9 atau jam 8. Ya, oke. Jadi keinginan Pak Sudirman ini menginginkan bahwa anak ini bisa menyadari dirinya, bisa sadar, begitu Pak Sudirman? Betul, Bu. Tidak sesuatu dari kesadarannya itu tidak berdampak negatif akhirnya karena selalu begadang, begitu. Betul sekali, Bu. Nah, oke Pak Sudirman. Kalau misalnya seperti itu, langkah apa kira-kira Pak Sudirman ingin lakukan agar anak ini bisa lebih, maksudnya ketika proses pembelajaran nantinya dia sudah kondisi dalam keadaan fit dan tidak berdampak negatif, begitu. Eh, saya telah memberikan semacam penanganan Bu Andi ya. Jadi tapi bentuk penanganannya itu cuma sebatas memberitahu atau menasihati bahwa begadang itu bukanlah sesuatu yang bagus, apalagi untuk pekerja yang cenderung sia-sia, artinya tidak menunjang pembelajarannya di sekolah. Kalau kedepannya Ya. mungkin saya bisa berkoordinasi dengan orang tuanya untuk apa namanya, kita bekerja sama lah antara guru dan orang tua untuk memantau anak tersebut. Karena kalau dia kan begadangnya bukan di rumah, dia begadangnya di semacam tempat-tempat kumpul, ada itu di pinggir jalan semacam deker-deker, kayak gazebo Ya. begitu. Ya. Nah, ada juga yang gabung dengan anak-anak muda. Mungkin juga di situ termasuk anak-anak yang tidak sekolah. Itu kan bisa memberikan pengaruh buruk pada anak. Ya, oke. Jadi mungkin itu satu hal yang bisa saya lakukan. Saya bisa berkoordinasi dengan orang tuanya untuk apa namanya, membicarakan hal ini. Mudah-mudahan ada dampak untuk masalah ini. Oh ya, jadi langkah yang ingin Pak Sudirman lakukan ini adalah bekerja sama. Artinya Betul, Bu Andi. bekerja sama ini dengan orang tua mengkoordinasikan bagaimana sebaiknya anak ini supaya tidak kumpul-kumpul lagi yang ada misalnya yang Pak Sudirman bilang di pinggir jalan atau kumpul bareng sama temannya yang seharusnya itu kalau kumpulnya itu maunya yang di siang hari atau kumpul belajar, betul. misalnya seperti Pak Sudirman ya. Terus langkah kira-kira kalau langkah seperti yang Pak Sudirman lakukan dari skala 1 sampai 10, Pak Sudirman tingkat keberhasilannya itu berada di mana Pak Sudirman? Kalau kondisi saya dengan harapan saya itu mungkin masih di poin 3 Bu Andi ya. Ya. Karena apa yang saya lakukan untuk mencapai harapan supaya anak tidak begadang lagi itu masih masih minim. Jadi belum ada apa namanya penanganan yang lebih lanjut yang saya lakukan baik oleh saya sendiri maupun pihak rekan sejawat. Kira-kira selain langkah yang Pak Sudirman ingin lakukan itu, ada tidak alternatif lainnya yang ingin dilakukan selain bekerja sama dengan orang tua, berkoordinasi bagaimana baiknya ini anak supaya tidak berdampak negatif? Ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya berkoordinasi dengan orang tua ini tidak serta-merta apa namanya menyelesaikan permasalahan ini, karena ini persoalan kebiasaan dan mengubah kebiasaan mungkin bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan.
Ya. Tapi untuk langkah pertama mungkin saya berkoordinasi begitu dengan orang tua, bukan sekedar untuk menyampaikan bahwa anaknya seperti ini, karena saya pikir orang tuanya pasti sudah tahu, karena tidak mungkin anak ini keluar tanpa izin dari orang tuanya. Jadi kemungkinan dia kalau mau keluar ke gazebo untuk kumpul-kumpul begadang dengan teman-temannya itu mesti minta izin. Jadi saya khawatirnya ini ada memang semacam kewajaran lah ketika anak-anak ini apa namanya begadang. Jadi selain menyampaikan kepada orang tuanya, saya juga rencana dalam percakapan dengan orang tuanya tersebut bisa mungkin ada semacam identifikasi apa penyebab utama sehingga anak ini apa namanya suka begadang, meskipun dia tahu bahwa begadang itu jelas-jelas sudah mengganggu pembelajarannya di sekolah pada keesokan harinya. Mungkin seperti itu, Wandi. Baik Pak Sudirman. Oh ya, langkah yang Pak Sudirman ambil itu bisa jadi efektif menurut Pak Sudirman ya. Langkah yang Pak Sudirman ambil dengan cara bekerja sama mengkoordinasikan itu. Kedepannya kira-kira Pak Sudirman kapan ya bisa melakukan rencana ini, melakukan rencananya? Ini karena anak-anak yang begadang itu bukan cuma 1-2 orang, tapi agak banyak ya. Jadi mungkin saya bisa koordinasikan dengan kepala sekolah untuk memanfaatkan momen Ramadan ini untuk buka puasa bersama. Jadi pada momen itu mungkin bisa kita sampaikan kepada orang tua siswa terkait masalah yang dihadapi ini. Mungkin minggu depan Bu Andi saya rencanakan untuk pertemuan itu. Oke. Jadi Pak Sudirman akan melakukannya koordinasi juga dengan kepala sekolah ya di momen Ramadan ini, sekiranya mungkin anak-anak itu juga bisa dapat perhatian yang lebih ke arah yang lebih positif lagi. Baiklah Pak Sudirman, karena langkah yang Pak Sudirman ambil itu nantinya kita akan berbincang lagi berikutnya Pak Sudirman mungkin setelah Ramadan ya, kita lihat bagaimana hasilnya nantinya setelah melakukannya, mengkoordinasikan dengan kepala sekolah juga. Kita akan berbincang ulang apakah ada hasil atau seperti yang Pak Sudirman inginkan nantinya. Seperti yang Pak Sudirman pengen, yang maunya seperti itu, anak-anak ketika masuk dalam pembelajaran Pak Sudirman itu lebih segar, tidak loyo. Yang seperti Pak Sudirman bilang, kondisi fisiknya sudah ya mungkin ngantuk atau tidak bagus lagi. Oke Pak Sudirman, untuk perbincangan kita hari ini mungkin ya di sini dulu ya, dicukupkan dulu. Nanti setelah Ramadan kita berbincang ulang kembali. Baik Bu Andi, terima kasih Bu Andi. Tindak lanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi praktik coaching di mana Ibu Andi Rizka sebagai coach dan ada Bapak Sudirman sebagai coaching. Pengamatan saya untuk Ibu coach, Ibu Andi Rizka tadi itu bagus banget Ibu. Sudah sangat bagus menurut saya. Itu juga sudah mengena mulai dari permasalahannya yang dicari sampai titik pencarian solusinya juga ada. Terus juga secara keseluruhan saya juga melihat Ibu itu rasa ingin tahunya juga tinggi. Ibu sudah menghadirkan diri Ibu secara penuh. Terus Ibu juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu juga memakai rasa kalau menurut saya. Jadi semuanya bagus ya Ibu. Tidak ada ini sih yang jelasnya. Identifikasi masalahnya ada dan juga pencarian solusinya. Terus juga alur tirtanya mulai dari tujuan, apalagi dari identifikasi masalahnya ada, terus juga dari aksinya seperti apa dan juga tanggung jawabnya sudah ada. Oke, saya rasa bagus Ibu ya. Terima kasih.
Terima kasih Ibu.